Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 MBS 7B yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Tri Puspaningrum 091, yang kedua ada Afifah Nur Fajriana NIM 098, yang ketiga ada Farah Kartika Ratwandini 100, dan yang keempat ada Anjarwati 101, yang kelima ada Diah Istiqomah 102, dan yang keenam ada Adelia Chandra Puspita 112, dan yang ketujuh ada Alfian Anggi Valentana 117, dan Diaul Haq Nasrullah 253. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai laporan arus kas. Langsung saja, laporan arus kas sendiri adalah laporan yang menjelaskan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode akuntansi. Aktivitas operasi sendiri mencakup laba bersih, penyusutan, dan perubahan aktiva lancar, serta kewajiban lancar selain kas dan utang jangka pendek. Sedangkan aktivitas investasi mencakup investasi dalam atau menjual aktiva tetap. Kemudian, aktivitas pembiayaan mencakup kas yang diperoleh selama tahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, ataupun saham. Selain itu, karena pembayaran dividen atau kas yang digunakan untuk membeli kembali saham atau obligasi menurunkan kas perusahaan, maka dari itu transaksi semacam ini nih dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya, tujuan dari dibuatnya laporan arus kas, laporan aliran kas atau yang sering disebut dengan cash flow statement. Cash flow statement ini dibuat berfungsi untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan untuk menilai keberlangsungan perusahaan tersebut pada periode tertentu. Tujuan utama dari pembuatan cash flow statement ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Cash flow statement ini dibuat bertujuan untuk yang pertama, memberikan informasi atau memperkirakan arus kas pada periode depan bergantung pada laporan keuangan di periode sekarang. Yang kedua, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan ke depannya. Dan yang keempat, laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas di suatu perusahaan. Penyusunan cash flow statement dengan benar dan tepat dapat berguna untuk masa depan perusahaan, terutama untuk mengembangkan usaha serta investasi perusahaan ke depannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengapa analisis aliran kas itu diperlukan dan dibutuhkan. Kemudian, mengapa rasio-rasio saja tidak cukup. Langsung lanjut ke video selanjutnya. Berkaitan dengan mengapa aliran kas diperlukan, karena fungsi dari adanya laporan aliran kas sendiri sebagai informasi mengenai arus masuk dan arus keluar perusahaan pada suatu periode. Dalam hal ini, arus kas bisa mengontrol kondisi keuangan secara rutin dan juga mengetahui secara pasti sumber pemasukan dan pengeluaran dari suatu perusahaan. Selain itu, adanya laporan aliran kas dapat memberikan informasi dalam hal berbasis kas tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Dengan adanya informasi mengenai laporan aliran kas, maka akan membantu dalam hal penilaian perusahaan. Yang pertama, akan mengetahui kemampuan entitas ataupun perusahaan dalam hal menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, membantu dalam hal mengetahui kemampuan entitas atau perusahaan untuk membayar dividen dalam hal dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, dapat mengetahui investasi tunai maupun non-tunai, transaksi, dan pembiayaan selama satu periode. Kemudian berbicara mengenai mengapa rasio-rasio saja tidak cukup. Karena
perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal, tetapi juga harus serius dalam hal memahami pentingnya laporan aliran kas. Dengan adanya laporan aliran kas sendiri, pengusaha ataupun perusahaan dapat langsung melihat aktivitas pergerakan kas sendiri secara nyata dan detail. Selanjutnya yaitu tahap perkenalan dan tahap pertumbuhan. Selama tahap perkenalan dan pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur produk baru seperti membangun pabrik, melakukan promosi secara gencar. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas, sehingga kas yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Selama tahap ini, kas masuk juga diperoleh dari pendanaan luar yang berasal dari utang atau dari penjualan saham baru. Pada tahap pertumbuhan, produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan terutama untuk investasi pada piutang dan persediaan. Sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa akan mendatang, penambahan kapasitas juga perlu dilakukan pada tahap ini. Aliran kas bersih bisa negatif atau positif tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Biasanya aliran kas negatif masih terjadi pada tahap ini, tetapi besarnya lebih kecil dibandingkan tahap perkenalan. Seperti halnya pada tahap perkenalan, aliran kas masuk pada tahap ini diperoleh dari dana eksternal. Selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini pola aliran kas berubah cukup drastis. Aliran kas keluar tidak lagi besar seperti tahap-tahap sebelumnya. Tidak diperlukan lagi investasi pada pembangunan kapasitas. Investasi hanya diperlukan untuk memelihara atau merawat pabrik. Investasi pada modal kerja mulai stabil, tidak ada peningkatan lagi. Produk mulai diterima luas oleh masyarakat dan aliran kas masuk dari penjualan mulai meningkat. Hasilnya adalah aliran kas yang positif. Pada masa lebih lanjut pada tahap pendewasaan ini, bahkan aliran kas masuk dari investasi bisa menunjukkan nilai positif karena aset tidak lagi diperlukan, ada yang bisa dijual pada tahap ini. Aliran kas keluar terutama dari kegiatan perdagangan, yaitu pembiayaan dividen, pembiayaan bunga dan pokok pinjaman. Aliran kas masuk bisa dihasilkan dari hasil operasi penjualan dan dana eksternal sudah tidak lagi diperlukan. Kemudian yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini aliran kas yang dihasilkan dari operasi dan investasi akan mengalami penurunan. Sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi utang. Pada tahap ini kecenderungannya adalah aliran kas yang negatif. Materi yang selanjutnya adalah perubahan kas karena operasi. Arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode yang digunakan dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode tersebut menghasilkan angka kas yang sama, namun metode yang sering digunakan dalam praktik laporan keuangan adalah metode tidak langsung. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung sering disebut juga dengan metode laporan laba rugi. Metode laporan laba rugi pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau sering disebut dengan metode rekonsiliasi, yang mana dimulai dari angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual yang akan disesuaikan untuk menentukan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi. Penyesuaian-penyesuaian tersebut
terdiri dari 1. Pendapatan dan beban tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas keluar. Yang kedua, keuntungan dan kerugian terkait dengan aktivitas investasi. Yang ketiga, perubahan dalam aktiva lancar atau selain kas, dan kewajiban lancar sebagai hasil transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Perubahan yang terjadi dalam saldo utang dividen meskipun termasuk sebagai kewajiban lancar, tetapi tidak terhitung dalam pelaporan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Mengingat bahwa utang dividen timbul sebagai akibat aktivitas pembiayaan perusahaan dan besarnya dividen yang diumumkan tidak mempengaruhi besarnya laporan laba rugi bersih. Perlu diingat kembali bahwa aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba rugi bersih. Besarnya dividen tunai yang diumumkan oleh investasi akan dilaporkan oleh investasi dalam laporan laba ditahan dan bukan dalam laporan laba rugi. Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam golongan ini. Demikian juga arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya penerimaan dan langganan, kemudian penerimaan dan piutang bunga dan lain-lain. Kemudian untuk arus kas keluar, misalnya kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual, kemudian pembayaran gaji, pembayaran pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan adalah bagian dari laporan arus kas perusahaan yang menunjukkan arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Aktivitas pembiayaan yang termasuk dalam transaksi ini yaitu meliputi utang, ekuitas, serta dividen yang mengakibatkan perubahan modal serta pinjaman jangka panjang. Dari aktivitas ini, perusahaan kembali mendapatkan dana untuk pembiayaan atau pendanaan perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini memberikan investor informasi tentang kekuatan keuangan perusahaan dan seberapa baik struktur modal perusahaan yang dikelola. Arus kas masuk dari kegiatan pendanaan meliputi yang pertama, pengeluaran surat berharga, yang kedua, menerbitkan surat hutang jangka panjang, yang ketiga, pengeluaran hipotek dan lainnya. Arus kas masuk termasuk angka positif pada arus kas dari aktivitas pendanaan, yang berarti semakin banyak kas yang mengalir ke perusahaan daripada keluar, maka akan meningkatkan aset perusahaan. Arus kas keluar dari pendanaan meliputi yang pertama, pembayaran yang diberikan pada pemegang saham, yang kedua, pembayaran atas kepemilikan saham dan obligasi, yang ketiga, pembayaran hutang pokok dana yang dipinjam, kecuali bunga karena sudah menjadi kegiatan operasi. Arus kas keluar mempunyai nilai negatif yang menunjukkan perusahaan sedang membayar hutang, tetapi juga berarti perusahaan sedang menarik hutang atau membuat pembayaran dividen dan membeli saham kembali, yang bisa membuat investor mungkin merasa lega. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar dibandingkan kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih kecil dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan dilaporkan. Arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditor atas dana yang diberikan sebelumnya. Mengapa arus kas dari aktivitas pendanaan itu penting? Karena
Kegiatan pendanaan memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan dan tujuan bisnis suatu perusahaan. Secara umum, arus kas positif dari kegiatan pendanaan dapat menunjukkan nilai ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Kegiatan pendanaan ini memberitahukan bagaimana perusahaan membiayai bisnis dalam jangka panjang dengan menggunakan sumber eksternal. Arus kas dari aktivitas investasi. Menurut Harry, yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan atau non-trading securities, penjualan segmen bisnis dan pemberian pinjaman kepada entitas lain, termasuk penagihannya. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi yang dilaporkan. Di sini dikelompokkan transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya, misalnya dari hasil penjualan. Arus kas yang diterima misalnya dari 1. Penjualan aktiva tetap, 2. Penjualan surat berharga yang berupa investasi, 3. Penagihan pinjaman jangka panjang atau tidak termasuk bunga jika ini merupakan kegiatan investasi, dan yang keempat, penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi atau tidak termasuk persediaan. Kemudian arus kas yang keluar dari kegiatan ini misalnya ada pembayaran untuk mendapat aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang, dan pemberian pinjaman pada pihak lain. Pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan dalam kegiatan produktif seperti hak paten tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan operasional.